selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Adipati Rakonda mendapat kesan khusus berbentuk bintang segi 6. Apa maksud pesan itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pendekar Pulau Neraka selalu memberi tanda kedatangannya dengan mengirimkan bintang perak persegi 6 dan hari yang ditentukan berjumlah sama dengan bintang yang dilemparkan. Panglima Bantar Aji seperti mengerti tatapan mata itu. Jadi dia akan datang menatangku 2 hari lagi? Tidak. Hah? Maksudmu? Mulai melakukan tekanan dan teror 2 hari lagi? Aku tidak mengerti maksudmu, Kakang. Pendekar Pulau Neraka selalu membuat teror untuk melemahkan lawannya. Apa yang akan dilakukan? Entahlah, tapi kau harus lebih berhati-hati dan jangan terpancing. Terutama sekali pada anakmu. Aku merasa Intan Delima akan diperalat untuk melemahkan kepercayaanmu. Cara apa itu? Pengecut, dengus Adipati Rakonda. Adipati Rakonda terus bersungut-sungut sambil melangkah ke dalam istananya. Sementara Panglima Bantar Aji segera mengikutinya dari belakang. Dia yang selama ini selalu mengikuti sepak terjang pendekar Pulau Neraka sudah bisa mengetahui kalau kejadian barusan adalah merupakan suatu tanda akan datangnya sebuah malapetaka di Kadipaten Jatianom ini. Suatu tanda sebagai lambang kematian bagi adik kandungnya. 2 hari dilalui dengan cepat dan penuh ketegangan. Sudah berapa kali Panglima Bantar Aji memperingatkan adiknya agar bisa mengendalikan diri dan jangan terpancing. Tapi rasanya sulit bagi Adipati Rakonda, apalagi sekarang sikap Intan Delima padanya jadi lain. Gadis itu tidak mau lagi berbicara padanya. Hatinya sudah terluka menghadapi kenyataan pahit ini. Suatu kenyataan yang tidak diduganya sama sekali. Laki-laki yang sangat dihormati dan dianggap yang terbaik selama ini ternyata mempunyai masa lalu yang sangat buruk. Masa lalu yang memalukan untuk dikenang. Intan Delima benar-benar kecewa. Luka yang menggores hatinya begitu dalam, rasanya sulit untuk disembuhkan lagi. Hari ini adalah hari ketiga setelah terlontarnya bintang sebagai tanda dimulainya suasana berselimut maut. Dan selama 3 hari ini juga Intan Delima terus mengurung diri di dalam kamarnya. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan masuk. Pintu kamar itu selalu tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Tapi sampai 3 hari dilalui, belum ada tanda-tanda kalau pendekar Pulau Neraka mulai melakukan tekanan. Intan? Adipati Rakonda memanggil sambil mengetuk pintu kamar anaknya. Tidak ada sahutan dari dalam. Adipati Rakonda terus mengetuk pintu sambil memanggil-manggil anaknya. Intan? Intan? Mendadak perasaannya jadi tidak enak. Karena dari dalam kamar anaknya itu tidak mendengar suara sedikit pun. Maka tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung mendobrak pintu kamar itu. Seketika tubuhnya melesat masuk ke kamar bersamaan dengan hancurnya daun pintu. Pruak! Intan! Suara Adipati Rakonda mulai cemas. Tak ada seorang pun di dalam kamar itu. Buru-buru Adipati Rakonda berlari ke arah jendela yang terbuka lebar. Dan kedua matanya langsung membeliak
begitu mendapati sebuah bintang yang berwarna keperakan dan bersegi 6 tertancap pada dinding dekat jendela. "Intan!" teriak Adipati Rakonda dengan panik. Tentu saja, suara gaduh itu mengundang beberapa prajurit berdatangan. Begitu pula dengan Panglima Bantaraji, dia langsung berlari masuk ke kamar. "Ada apa?" tanya Panglima Bantaraji terkejut. Adipati Rakonda tidak menjawab. Dia hanya terduduk lemas di tepi tempat tidur yang berantakan. Matanya beredar berkeliling. Keadaan kamar itu seperti baru saja terjadi pertarungan. Tampak pecahan guci berserakan di lantai, dan meja kursi juga berantakan. Panglima Bantaraji segera mencabut senjata yang berbentuk bintang bersegi 6 berwarna perak dari dinding. Sejenak, dia mengamati benda yang kini berada di tangannya itu. Lalu tatapannya beralih pada Adipati Rakonda yang masih terduduk lemas di tepi pembaringan. "Cepat geledah seluruh pelosok kadipaten. Tanyai semua orang," perintah Panglima Bantaraji. Dan tanpa menunggu perintah 2 kali, para prajurit yang berada di kamar itu langsung pergi melaksanakan perintah itu. Sedangkan Panglima Bantaraji menghampiri adiknya dan ikut duduk di sampingnya. Tidak sedikit pun Adipati Rakonda mengangkat kepalanya. Berbagai macam perasaan kini tengah berkecamuk di dalam dadanya. "Aku sudah peringatkan padamu, adik Rakonda. Sekarang semua sudah terjadi. Kita hanya bisa berharap agar Intan Delima bisa selamat dari maut," kata Panglima Bantaraji pelan. "Ini semua memang salahku, Kakang. Seharusnya aku tidak menceritakan semuanya," keluh Adipati Rakonda dengan lirih. Seketika, Panglima Bantaraji menatap tajam pada adiknya itu. Dia sepertinya tidak percaya dengan pendengarannya barusan. "Adik Rakonda, apa yang kau katakan tadi?" "Maafkan aku, Kakang. Aku terpaksa menceritakan semuanya pada Intan, dan aku tidak menyangka kalau akan begini jadinya." Panglima Bantaraji bangkit dari duduknya. Kemudian dia melangkah pelan-pelan dengan kepala tertunduk. Dan ketika sampai di ambang pintu, dia berbalik. Tepat pada saat itu, Adipati Rakonda tengah menatapnya. Sejenak mereka saling berpandangan. "Jadi itulah sebabnya Intan Delima mengurung diri di kamar, adik Rakonda?" Panglima Bantaraji ingin penjelasan. "Iya," saut Adipati Rakonda mendesah. Panglima Bantaraji menarik napas panjang, kemudian dia berbalik lagi. "Kakang," pelan suara Adipati Rakonda. "Ada apa lagi?" Panglima Bantaraji tidak berbalik lagi. "Terus terang, aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan," keluh Adipati Rakonda. Panglima Bantaraji tidak menjawab. Dia terus mengayunkan kakinya meninggalkan kamar itu. Dia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai saat ini, tindakan pendekar Pulau Neraka memang sulit untuk ditebak dan dimengerti. Tindakannya sangat ganjil, melakukan tekanan, membuat lawan jadi lemah mentalnya dan kehilangan kepercayaan diri. Kemudian muncul dengan didahului satu tanda yang aneh dan mengejutkan. Panglima Bantaraji benar-benar merasakan suatu suasana yang membingungkan. Sepertinya ia tengah berada pada satu lingkungan yang terkepung oleh makhluk-makhluk haus darah. Kini keadaannya benar-benar seperti di dalam neraka. Apapun yang dilakukan, sepertinya pendekar Pulau Neraka bisa mengetahui dan menciptakan neraka baru yang lebih mengerikan dan menyakitkan. Benarkah Intan Delima telah diculik oleh pendekar Pulau Neraka? Sebenarnya, Intan Delima memang sengaja meninggalkan istana Kadipaten. Dia pergi dengan membawa kehancuran dan rasa kecewa yang sangat dalam di hatinya. Manakah Intan Delima pergi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.